Struktur kalimat dalam bahasa Arab. Jadi sebelum kita memperdalam atau mengkaji lebih lanjut tentang bahasa Arab, yang perlu kita pelajari dan kita cermati pertama kali adalah bahwa bahasa Arab ini memiliki struktur kalimat. Jadi sehingga kita tidak kesulitan dan tidak bingung ketika menghadapi struktur kalimat dalam bahasa Arab. Pertama, ya, di sini ada struktur kalimat dalam bahasa Arab terdiri dari 3 macam, antara lain yang pertama isim, fi'il, dan huruf, atau di sini tertulis al-ismu, al-fi'lu, dan al-harfu. Jadi struktur kalimat dalam bahasa Arab itu hanya terdiri dari 3 komponen, sehingga kita tidak perlu jauh-jauh atau tidak perlu berpikir bingung tentang komponen apa yang menjadi struktur kalimat dalam bahasa Arab, yaitu hanya terdiri dari 3 macam komponen. Yang pertama adalah isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga huruf. Nah, masing-masing kita harus ngerti definisinya dan supaya akan paham nanti ketika mengaplikasikan dalam rumus. Isim adalah setiap kata yang menunjukkan nama orang, hewan, tumbuhan, benda mati, sebuah tempat, keterangan tempat, atau keterangan waktu, dan kata sifat. Tidak bisa isim kita pahami sebagai kata benda saja, karena isim juga mencakup semua keterangan waktu dan kata sifat. Akan tetapi kita bisa pahami semua itu dikategorikan termasuk kata benda, diwakili oleh kata benda. Jadi apabila kita menulis isim definisinya, ya tentu kalau dalam tabel seperti ini isim adalah kata benda. Tidak bisa kita tulis kata benda, kata sifat, keterangan waktu, dan lain sebagainya. Karena hakikatnya waktu dan sifat itu juga adalah benda, tapi benda yang tidak kasat mata. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang isim, fi'il, dan huruf. Hanya membahas definisinya supaya kita semua bisa paham, berhasil memahami dari setiap detail definisi yang ada pada struktur komponen macam-macam tersebut. Ya, pertama adalah isim, yang kedua adalah fi'il. Fi'il adalah setiap kata yang menunjukkan sesuatu yang sedang terjadi pada waktu tertentu atau sesuatu yang terikat dengan waktu. Itu adalah fi'il. Jadi gampangnya isim adalah tidak terikat dengan waktu, sedangkan fi'il adalah bisa ditanya kapan. Jadi kalau kita mengidentifikasi isim atau fi'il itu sangat mudah sekali. Isim adalah hal yang tidak bisa ditanya kapan, sedangkan fi'il adalah bisa ditanya kapan karena terikat dengan waktu. Perbedaan mencoloknya seperti itu. Bukan berarti tidak memiliki perbedaan-perbedaan lain ya. Ada perbedaan lain ya. Contohnya tadi isim adalah bisa diawali alif lam, sedangkan fi'il tidak bisa diawali alif lam. Nah, yang ketiga adalah huruf. Setiap kata yang belum bisa dipahami maknanya dengan baik kecuali apabila dibarengi dengan kata lain yang menyertainya, baik berupa fi'il ataupun berupa isim. Contoh supaya kita bisa lebih memahami, baik kita lihat contoh di sini. Al-ismu atau isim adalah kata benda, contohnya adalah masjidun, al-masjidu. Masjidun di sini adalah ciri isim. Biasanya kalau diawali dengan mim itu adalah ciri isim. Bukan berarti setiap yang mim juga ciri isim, karena ada fi'il juga yang diawali dengan mim. Artinya untuk lebih memudahkan contoh-contoh yang random, yang tidak beraturan, itu bisa kita pahami setiap yang diawali mim, mu, atau ma itu biasanya isim. Tapi tadi tidak terikat dengan aturan baku, bisa jadi diawali dengan ma itu adalah fi'il. Masjidun, al-masjidu. Akan tetapi kalau diawali dengan alif lam ini jelas-jelas isim ya. Bisa kita lihat sama-sama di sini masjidu, masjidun, al-masjidu. Setiap kata yang diawali alif lam maka dia bisa diidentifikasikan atau divonis sebagai isim. Yang berikutnya fi'il, fi'il atau kata kerja.
itu sangat mudah sekali mengidentifikasikannya apabila kita bisa memahami wajan-wajan atau timbangan tasrif. Tapi di awal-awal belajar itu kita tidak mempelajari itu karena pasti akan sangat kesulitan sekali untuk menghafalnya. Mudahnya adalah setiap kata yang diawali dengan ya atau ta itu adalah isim. Contoh di sini adalah qara'a yaqra'u. Kemudian huruf adalah setiap kata yang belum bisa dipahami maknanya dengan baik kecuali apabila dibarengi dengan kata lain yang menyertainya. Contohnya adalah fi atau ala. Fi itu artinya di dalam ya. Ala bisa diartikan juga pada. Contohnya apabila kita hanya menyebut fi saja, itu masih belum bisa dipahami. Fi di dalam apa? Nah, harus bertemu dengan kata isim. Misalkan al-masjidu berarti fil masjidi. Nah, kenapa bisa berubah jadi masjidi? Nanti kita akan bahas pada rumus yang lain ya. Tapi semuanya hanya terangkum dalam 3 hal ini, struktur kalimat dalam bahasa Arab. Itu kita tidak perlu bingung. Jadi awal-awal belajar bahasa Arab itu hanya mempelajari identifikasi isim, fiil, dan huruf. Dan insya Allah tidak akan lama, hanya sebentar saja. Yang penting cermati setiap rumus-rumusnya, kemudian setiap ciri-cirinya dan lain sebagainya yang akan kita tampilkan dalam rumus-rumus dalam buku ini. Jadi sangat mudah sekali. Demikian struktur kalimat dalam bahasa Arab yang terdiri dari 3 macam saja.